Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Kita awali sukacita pagi ini dengan firman Tuhan yang menjadi kebenaran dan juga penuntun di dalam aktivitas kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan sebagai sukacita anugerah di tengah-tengah hidup kami ini. Dan biarlah kami menjalani hari yang Tuhan berikan ini dengan firman Tuhan yang menjadi penuntun bagi kami, agar kami boleh beraktivitas sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, dalam nama firman Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita, yang menjadi sukacita bagi kita saat ini, tertulis dalam Lukas 7 ayat 9b. Lukas 7 ayat 9b. Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Sekali lagi, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita luar biasa mengenai seorang perwira Kapernaum yang memohon kepada Tuhan untuk menyembuhkan seorang hambanya. Tanpa perlu Yesus datang, dia meyakini tinggal kau bilang di situ Tuhan, pasti hambaku ini akan sembuh. Itulah bentuk yang dikatakan Yesus mengenai iman sebesar ini tidak pernah kujumpai sekalipun di antara orang Israel. Itulah yang menjadi dasar Yesus mengatakan. Saudara yang terkasih, memang betul rupanya ketika ada suatu kenyataan, realita yang menurut kita adalah hal yang mustahil, menurut kita adalah jalan buntu titik, tetapi ketika orang melihatnya melalui iman, itu bukan menjadi akhir dan itu bukan menjadi titik perhentian, tetapi itu menjadi koma, atau dalam arti akan ada selalu jalan selanjutnya. Itulah yang menjadi dasar jika seseorang mempunyai yang namanya iman. Segala sesuatu di hadapan dia bisa menjadi suatu hal yang membahagiakan walaupun itu menyedihkan. Bisa menjadi suatu hal yang menjadi jalan yang panjang bagi dia. Itulah iman. Dan iman inilah memang dikatakan bahwa iman adalah segala suatu bukti yang tidak dilihat. Dan melalui iman inilah Abraham tidak pernah melihat apa yang di hadapan dia. Tanah bagaimana, tujuan bagaimana. Tapi iman inilah yang membawa dia untuk berani keluar dari Ur Kasdim. Dan iman ini juga lah yang membuat Nuh bertahan. Ketika orang mengejeknya, ketika membuat sebuah perahu yang besar, tanpa ada tanda-tanda datangnya hujan, tetapi dia terus melakukannya. Iman inilah yang dipegang oleh Nuh. Dan iman ini jugalah yang membuat perwira Romawi Kapernaum tadi memberanikan diri untuk berkata kepada Tuhan. Bukan lagi dia, tapi imannya yang berkata. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah itu iman? Dari nas ini sangat jelas, iman bukan menyangkut agama. Karena orang Kapernaum itu, perwira Romawi itu adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang memahami ajarannya berdasarkan kebangsaan Romawi, bukan orang Yahudi. Abraham juga tidak mempunyai agama, tapi dia mengimani Allah Israel. Nuh juga seperti itu. Yang menjadi sukacita ternyata iman adalah hubungan atau pengetahuan dia dengan Tuhannya. Dan iman itulah yang menguatkannya. Oleh sebab itu, kalau dikatakan dia iman, berarti ada suatu hubungan kedekatan dengan Tuhan, dan itu menjadi suatu keyakinan di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, firman Tuhan saat ini mengatakan kepada kita, tidak ada iman sebesar itu di Israel, yang artinya, yang mengingatkan kita bahwa hubungan yang dilakukan dengan Tuhan, yang dilakukan perwira Kapernaum itu adalah hubungan yang sangat dekat, dan dia mengenal siapa itu Yesus. Oleh sebab itu marilah kita mengenal Tuhan yang baik, mari kita menjalin hubungan dengan Tuhan melalui firman-Nya, sehingga iman kita bertumbuh, dan iman itu
bisa menjadi sukacita, bahkan memindahkan laut, bahkan memindahkan gunung. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami boleh dapat mengenal Tuhan, menjalin hubungan dengan Tuhan, sehingga kami boleh mempercayai bahwa segala sesuatu apapun di hadapan kami boleh dapat menjadi sukacita, walaupun itu duka cita, boleh menjadi jalan yang panjang, walaupun menurut pikiran kami merupakan akhir jalan buntu bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, marilah Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kami melalui Roh Kudus dan melalui firman Tuhan, agar kami boleh berkeyakinan, boleh dapat beraktivitas melalui iman kami, bahwa segala sesuatu yang kami kerjakan, kami boleh berpengharapan yang baik, dan kami boleh berpengharapan, mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, terlebih pandemi saat ini, boleh kami melihat sukacita, walaupun saat ini banyak duka cita yang kami pahami. Tapi melalui iman kami mempercayai segala sesuatu itu menjadi hal-hal yang menguatkan kami di tengah-tengah hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, dan terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada gerejamu yang menyertai perjalanannya terlebih di dalam keadaan pandemik saat ini. Sehingga segala sesuatu, bahkan rencana-rencana kami, Tuhan bantu melalui Roh Tuhan yang melebihi yang apa yang kami pikirkan. Sehingga kami boleh melihat di minggu ini, pesta Tuhan boleh dapat hadir di tengah-tengah pesta puncak, pesta Gotilon yang boleh kami rayakan. Biarlah pesta ini menjadi peringatan atas penyertaan Tuhan, bukan kekuatan kami, tapi Tuhanlah yang hadir di tengah-tengah gerejamu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom, Horas Madihita, salam sehat. Marilah kita menjaga kesehatan kita masing-masing agar kita boleh beraktivitas dengan baik. Amin.